Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Minggu Raya. Sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB. Sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami dan mengimani YHWH sebagai Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Sebelum kita mulai program ini, saudara, mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, sama-sama dalam roh kita memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari terus saudara dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan rohmu mari sama-sama kita kembali memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, menjaga kami sampai putih rambut kami. Tuhan tetaplah Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kembali kita nyanyikan lagu ini saudara dengan hatimu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya, senang kembali dalam hari raya ini ya. Di hari kita memperingati kenaikan Yesus, kita bisa bersama-sama. Dan kita sudah ibadah tadi jam 11 ya. Sekarang kita ibadah online lagi. Dalam topik kalau kita ibadah yang malam itu kita sedang mengupas ya setiap perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Dan karena ini berkaitan dengan kita memperingati hari kenaikannya ke surga, maka ayat yang kita mau dalami, perkataan dan pengajaran Yesus yang kita mau dalami adalah perkataan dan pengajaran Yesus yang sebelum dia naik ke surga.
Ya, perkataan dan pengajaran terakhir Yesus sebelum dia akhirnya naik ke surga. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengucap syukur dan juga berharap sungguh pujian penyembahan kita tadi menyenangkan hati Tuhan. Satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, kami boleh memperingati kembali, mengingat kembali peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, di mana Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan naik ke surga. Dan hari ini, sebelum kami tutup hari ini, kami mau mendapatkan pemahaman dari Roh Kudus, berikan kami rema-Mu, agar kami mengerti perkataan dan pengajaran Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga. Sehingga dengan bekal itu, kami bisa menata diri kami dengan baik lagi, sehingga di sisa hidup ini yang kami lakukan senantiasa adalah hal-hal yang menyenangkan hati Bapa dan berdampak memberkati banyak orang di sekitar kami. Maka kami berharap tidak ada satupun yang Kau lalui, berkatilah kami semuanya. Dan ibadah ini kami dasari, kami landasi dengan kuasa nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah berdoa, dan kita siapkan hati kita sekarang ini untuk mendengarkan dan juga menerima kebenaran yang dari Tuhan. Ya, kita akan membangun pemahaman kita dari Nats kisah 1 ayat 7. Kalau Bapak Ibu lihat struktur katanya, kalimat ini atau perkataan dan pengajaran Yesus yang kita mau kupas di kisah 1 ayat 7, kisah para rasul 1 ayat 7 ini merupakan kalimat-kalimat terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga versi kisah rasul. Ya, kalau kita membaca versi Injil yang lain, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mungkin berbeda. Kalau di Matius kan ada perintah amanat agung itu, ya, Matius 28. Tapi kalau di kisah rasul 1 ayat 7, inilah kalimat-kalimat terakhir yang kita bisa dalami. Dan bagi saya kalimat-kalimat terakhir sebelum Yesus meninggalkan kita dan naik ke surga kembali kepada Bapa, ini seperti wasiat gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kita cintai terus mau pergi meninggalkan kita, biasanya memberikan kata-kata terakhirnya ya. Terus itu yang kita pegang, itu yang kita berusaha laksanakan karena ini wasiat terakhir dari almarhum atau almarhumah ya. Dan yuk sama-sama kita siapkan hati kita, jadikan ini sebagai apa ya? Kebenaran yang harus kita hidupi. Karena kita orang Kristen. Kalau Bapak Ibu bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus, mah kalimat ini ya lewat begitu aja. Tapi kan kita adalah Kristen, pengikut Yesus. Aneh, berkali-kali saya bilang aneh, orang ngaku Kristen, tapi perkataan dan pengajaran Yesus dia tidak tahu. Terlebih lagi aneh, ngaku Kristen, tapi perkataan Yesus yang diimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat terakhir kalinya, ya itu tidak dilakukan. Ya, kenapa nggak dilakukan? Karena nggak pernah tahu. Nah, saya ingin kita belajar dari Alkitab, sehingga kita jadi tahu, dan lewat pertolongan Roh Kudus yang kita minta, dia akan mampukan kita untuk melakukan kebenaran Alkitab ini. Yuk, sama-sama kita baca kisah 1 ayat 7. Jawabnya kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini perkataan Yesus. Engkau tidak perlu tahu, ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tentu kalau ayat ini hanya kita baca begitu saja, ya, tidak memperhatikan ayat di atas dan di ayat bawahnya, kita bingung maksudnya apa nih? Maksud dari masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya itu maksudnya apa? Maka berkali-kali dalam ilmu dasar tentang menafsir Alkitab, memahami Alkitab, yang selalu saya ulang-ulang setiap saya sharing firman Tuhan adalah kita harus memperhatikan konteks. Setiap kita mau menafsirkan ayat Alkitab, maka kita harus memperhatikan konteks ya. Maafkan saya kalau saudara jadi bosen mendengarkan saya harus repeat, ulang lagi. Kenapa? Karena ini dasar.
Sebab kalau kita membaca Alkitab tanpa memperhatikan konteks, kita pasti salah paham. Mending kalau cuma salah paham kecil saja, tapi kalau sampai menyesatkan itu kan berdampak pada kekekalan kita. Berdampak pada kekekalan orang yang mendengarkan kita atau mau mengikuti ajaran kita. Nah, maka perhatikan konteks. Makanya kalau saya menggali Alkitab, saya sudah memperhatikan itu. Jadi saya sangat yakin dengan apa yang saya khotbahkan. Sehingga saya juga tidak pernah ada rasa bersalah atau rasa pikiran gitu saya akan bisa menyesatkan orang. Ya. Kenapa? Karena saya sudah menggali dengan yakin, menggali dengan benar, berusaha memahami Alkitab dengan benar, itu saya imani, dan ketika saya bagikan lewat khotbah, ya saya sudah yakin itu benar. Jadi nggak pernah ada intimidasi setan iblis yang bisa membuat saya, wah lo nyesatin orang. Enggak. Memang itulah yang saya ajarkan. Memang itulah yang saya imani. Nah makanya Bapak Ibu kalau baca Alkitab, mau memahami Alkitab, perhatikan konteks. Nah konteks ayat 7 Kisah Rasul 1 tentu ayat di atasnya. Kisah 1 ayat 6. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, kurios, terjemahan Elai Tuhan, ini ngomong kepada Yesus ya. Kalau saya kan sudah saya ajarkan bahwa kurios itu, saya lebih senang menerjemahkannya menjadi Tuhan. Ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah inilah konteksnya. Murid-murid, ya, orang-orang terdekat Yesus ini ketika berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus, maukah engkau pada masa ini, pada masa ketika mereka berkumpul itu, memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini ditanyakan oleh para murid kepada Yesus karena mereka sudah menjadi saksi bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ya. Jadi mereka sudah sangat yakin nih siapa Yesus ini. Bukan manusia biasa, not ordinary man gitu, bukan orang biasa nih. Orang biasa kalau mati ya mati gitu, nggak akan bangkit. Ini mereka melihat, menyaksikan beberapa kali bertemu, melihat Yesus dengan tubuhnya, melihat Yesus juga makan, dan bercakap-cakap dengan Yesus selama kurun waktu 40 hari, ya. Karena hari kenaikan ini kan dengan kebangkitan Yesus kan ada jarak kurang lebih 40 hari, ya. Jadi ada 1 bulan lebih lah. Ya, beberapa kali dalam beberapa momen mereka dengan mata telanjang mereka melihat Yesus yang mereka tahu sudah mati, tubuhnya hancur, kaku, dimasukkan dalam kubur, kemudian bangkit lagi. Ya. Jadi karena mereka sudah memahami Yesus ini bukan manusia biasa, makanya mereka bertanya, ya, bertanya kepada orang yang bangkit dari kematian. Itu kan luar biasa. Kalau orang sudah bisa bangkit dari kematian kan pasti dalam pemikiran orang awam pun pasti ini orang luar biasa. Makanya mereka bertanya, maukah kapan kira-kira kau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Kerajaan Allah yang seringkali Yesus beritakan, kan kabar baik itu atau Injil itu kan juga menceritakan soal kerajaan Allah, pemulihan atas Israel. Dalam benak banyak orang itu pemulihan atas Israel. Israel di sini dalam bentuk ya kerajaan mereka, ya, negara mereka, bangsa mereka yang saat itu ketika murid-murid bertanya kepada Yesus ini sedang dalam penjajahan sudah ratusan tahun dari siapa? Dari Romawi. Mereka dihimpit oleh penjajahan yang begitu luar biasa sehingga mereka tidak lagi punya kebanggaan sebagai sebuah warga negara dari kerajaan yang merdeka, yang ditakuti, yang punya wibawa seperti di zamannya Daud dan Salomo. Maka mereka bertanya. Terlebih kalau Bapak Ibu sudah mengikuti khotbah-khotbah saya, orang-orang Israel di zaman Yesus hidup ini punya pengharapan mesianik, bukan pengharapan kepada Yesus ya. Pengharapan mesianik itu pengharapan bahwa ada Mesias bagi Israel yang diberikan Tuhan ya kepada mereka sehingga bisa membawa Israel keluar dari penjajahan, dari kesulitan hidup ini. Ya, Mesias itu. Ya, makanya mereka berharap ada Mesias yang lahir dan menjadi penyelamat mereka. Mesias itu ya harus dari garis Daud. Ya, dan murid-murid tahu Yesus itu punya keturunan dari garis Daud. Makanya ketika Yesus akhirnya mati dan bangkit, mereka sangat yakin bahwa Yesus inilah Mesias mereka. Makanya mereka bertanya, pertanyaan mereka ini pertanyaan yang normal, yang logika sederhana bisa kita mengerti karena mereka sudah menanti-nantikan mesianik. Ketika Yesus hidup melayani bersama mereka berpikir Yesus Mesias tapi mereka masih belum begitu yakin, benar ya? Karena faktanya Yesus ditangkap, Yesus mati, tapi ketika Yesus bangkit dan datang kepada mereka, menjumpai mereka sangat kembali bangkit semangat mereka bahwa yang kita ikuti selama ini yang mati dan akhirnya bangkit ini pasti Mesias. Sebab kita tahu siapa keluarganya, keturunan Daud.
punya terah Daud. Dan dia bangkit dari kematian. Dari ratusan tahun setelah Daud mati, ya, keturunan Daud itu banyak sekali dan ya tidak ada yang menjadi Mesias. Kemudian juga kalau mati begitu saja. Tapi ini, ya, ini keturunan Daud dan bisa bangkit dari kematian, sesuatu yang dianggap mengerikan oleh manusia zaman itu. Bahkan sampai sekarang, kalau saudara tidak dalam Tuhan, pasti takut menghadapi kematian. Dan ternyata menang atas kematian. Maka mereka bertanya dalam hati dan juga terpikirkan, terekspresi lewat mulut. Memberanikan diri. Kapan kau pulihkan kerajaan Israel? Mereka berkata kepada Yesus yang mereka imani adalah Mesias. Karena sudah membuktikan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Ini merupakan salah satu dari perkataan terakhir Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga. Apa itu? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Murid-murid bertanya, kapan kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena mereka sudah sangat yakin Yesus adalah Mesias mereka. Yesus malah menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Allah sendiri menurut kuasanya. Nah, apa maksudnya perkataan Yesus ini? Perkataan Yesus, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Allah kepada kita, itu tidak ditemukan di ayat-ayat lain di sepanjang perjanjian baru, Bapak Ibu. Jadi, kita tidak bisa ada pembandingnya. Benar ya? Kalau beberapa kali kita sudah sampai pada seri ini, perkataan dan pengajaran Yesus yang kita kutip misalnya dari Injil Matius kah, Markus kah, Lukas kah, biasanya kita bisa temukan kalimat yang sama dalam peristiwa yang sama yang dicatat oleh penulis Injil yang lainnya. Tapi dalam Kisah Rasul ini, perkataan Yesus yang dicatat oleh Kisah Rasul, oleh Lukas, dan tercatat di Kisah Rasul 1 ayat 7 itu, tidak Bapak Ibu temukan di tempat lain. Nah, konteks utuhnya saya baca, sekarang kita baca dari ayat 6 dan ayat 7. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuan, kurios, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Waktu dan kehendak Bapa. Ya. Jadi engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi waktu dan kehendak Bapa itu bukan hal yang harus kita urusi dan kita pikirkan. Jadi pertanyaan murid-murid soal kerajaan Israel, soal pemulihan kerajaan Israel, soal pemulihan kerajaan bagi Israel. Ini kan berkaitan dengan eskatologi, pengharapan orang Israel tentang akhir zaman, bahwa Israel akan dipulihkan. Itu menurut Yesus. Pemulihan kerajaan bagi Israel, pemulihan kerajaan Israel dalam skop yang lebih luas mengenai akhir zaman, ya, itu adalah waktu dan kehendak Bapa. Itu ada di areanya waktu dan kehendak Bapa, waktu dan kehendak Allah, waktu dan kehendak Yahweh. Itu bukan hal yang harus kita urusi, itu bukan hal yang harus kita pikirkan. Ini menarik. Jadi rupanya Bapak Ibu, Yesus dalam perkataannya ini ingin memberitahukan kepada murid-muridnya saat ini kepada kita yang mendengarkan kebenaran ini, bahwa ada bagian yang harus kita urusi dan kita pikirkan dan kita hidupi. Ada bagian dari yang namanya kebenaran firman Tuhan di Alkitab itu yang nggak bisa kita urusi dan nggak bisa kita pikirkan, nggak bisa kita kita ganggu gugat gitu. Kita nggak bisa ada hak untuk ambil bagian di situ. Ya. Dalam konteks ini adalah akhir zaman, pemulihan bagi Israel, pemulihan bagi kerajaan Israel. Itu ada di area waktu dan kehendak Bapa. Kalau Bapa berkehendak, waktunya ya haknya dia. Kalau memang waktunya terjadi, itu maka kehendak Bapa. Itu bukan area kita. Ya. Jadi dalam bahasa lain, ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya saat itu, Yesus berkata kepada kita hari ini, hidup itu sebaiknya fokus dengan tugas dan kewajiban diri kita. Bicara mengenai murid-muridnya, bicara mengenai kita orang Kristen, bicara mengenai iman Kristen kita, maka kita sebaiknya fokus pada tugas dan kewajiban diri yang diberikan dalam iman Kristen yang kita baca di Alkitab untuk kita fokus di sana. Itulah fokus hidup kita. Apa yang menjadi kewajiban kita? Apa yang menjadi hal yang harus dikerjakan oleh kita? Apa yang bisa membuat diri kita semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan? Tugas dan tanggung jawab apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang percaya? Nah, itulah yang harus kita fokusi. Itu adalah area yang menjadi waktu dan kehendak kita. Kita mau nggak mengerjakannya hari ini?
kita mau nggak melakukannya, itu kan pilihan kita. Nah, Yesus ingin murid-murid itu fokus pada yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang menjadi tugas dan kewajibannya. Bukan ngurusi tugas dan hak atau kewajiban yang memang ada di areanya Bapa. Kita nggak bisa intervensi itu. Meskipun kita mengimani kita adalah anak, tapi kalau itu ada di area haknya Bapa, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita nggak bisa mempengaruhi Bapa. Bapa punya hak. Itu waktu dan kehendak Bapa. Kalau memang bagi Bapa waktunya sudah pas, terjadi. Kita nggak bisa komplain. Itu adalah kehendak Bapa. Tapi kalau bukan kehendak Bapa, mau kita minta waktunya kapanpun, yang akan terjadi. Nah, kita belajar di dalam ibadah online hari kenaikan Yesus ini, kita belajar untuk memilah-milah mana yang bisa kita intervensi, yang bisa kita lakukan, areanya kita, mana bagian yang tidak bisa kita intervensi, yang bukan bagiannya kita tapi bagiannya Bapa. Kita harus tahu ini. Bahasa ilmu apa ya? Ilmu profesionalnya tuh tahu job desk masing-masing. Ya. Misalnya Bapak Ibu bikin acara nih, ya. Job desk kita tuh seksi acara. Ya kita fokus aja di situ. Di seksi acara. Nggak usah mikirin nanti dananya dari mana, sponsornya siapa. Kita nggak usah mikirin apa misalnya pendoanya siapa, ya. Tim doanya siapa. Itu bukan area kita. Meskipun bagus juga kalau kita mikirin, tapi kalau kita mikirin semuanya, akhirnya yang menjadi job desk kita, yakni urusin seksi acara, nggak jalan. Sama gitu. Kalau kita seksi dana, ya cari aja dana, ya. Bagaimana kita bisa menggalang dana, ya. Nggak usah mikirin acara, supaya kita akhirnya tanggung jawab yang dibebankan kepada kita sebagai panitia itu bisa terlaksana. Ya. Saya sih, ya mungkin karena maafkan saya. Sejak kecil saya nggak tahu, saya dapat dari mana, saya lupa gitu ya. Tapi saya sudah tahu itu. Menurut saya sudah paham ya, tanggung jawab. Di zaman saya SMA, di sekolah SMA, maupun ketika saya di kehidupan sebagai remaja di sebuah gereja, kemudian kuliah juga, menjadi bagian dari panitia kegiatan di kampus juga, di gereja juga. Itu saya memang tahu tanggung jawabnya. Kalau saya dapat bagian seksi acara, saya fokus aja di sini. Saya masih ingat banget zaman saya SMA itu berarti area sekitar tahun 92-93, saya kelas 2 kalau tidak salah, kelas 2 menuju ya kelas 2 awal itu. Saya menjadi panitia acara. Kalau zaman dulu tuh ada aksen ya, kegiatan seni gitu, ada band, ada bazar di sekolah, dan itu lagi hit-hitnya. Jadi kalau kita mau agar SMA kita jadi presisi, punya nama gitu di kalangan anak-anak muda, selain memang ranking yang bagus secara pendidikan, ya kita punya acara-acara yang hidup gitu. Cuma problemnya ketika zaman itu, ya di zaman itu di sekolah saya, ya itu panitia-panitia sebelumnya itu fokusnya hanya mencari dana dari donatur. Jadi kan sekolah saya itu di komplek pajak, dan zaman itu orang-orang yang kerja di dinas pajak, di departemen keuangan ya, entah itu di keuangan kah, di pajak, di bea cukai, itu kan daerah yang basah zaman Orde Baru kan begitu. Jadi memang untuk datang ke rumah orang tua yang punya jabatan itu begitu mudahnya nyari uangnya. Datang ketok pintu, ya om ini dari sekolah, kasih proposal gitu kan, maka mereka nabur lah berapa gitu ya, berapa puluh ribu zaman itu ya, atau ada yang 100.000 gitu ya, ratusan ribu gitu ya, kalau mereka memang anaknya jadi panitia, terus juga anaknya mensupport gitu ya, biasanya orang tuanya memberikan lebih ya. Itu kumpul memang akhirnya bisa menjadi sebuah acara. Tapi saya masih ingat banget di zamannya saya itu mencari sponsor, ya sponsor dalam artian cari dana keluar ke perusahaan-perusahaan untuk menjadikan sponsor ya, itu masih jarang ya. Biasanya dilakukan karena zaman itu aja kan acara-acara musik kan belum seperti sekarang gitu ya. TV juga masih RCTI kalau nggak salah sama SCTV, nggak tahu SCTV sudah ada apa belum gitu zaman itu, saya lupa ingat, tapi RCTI sudah ada. Jadi masih sangat terbatas, hiburan tuh masih sangat terbatas.
Tapi entah kenapa siapa yang mengusulkan saya juga lupa, apakah saya atau ada teman lain yang mengusulkan. Yuk kita coba yuk bikin proposal yang bagus. Terus kita majukan ke perusahaan-perusahaan yang punya nama gitu ya. Ya, di masa lalu sudah dikerjakan di tahun-tahun beberapa tahun terakhir, tapi tidak maksimal. Lebih fokus ke cari donasi ke keluarga-keluarga, ke orang tua murid, karena itu lebih gampang gitu ya. Jadi maju ke perusahaan tuh bagi kami anak-anak muda itu ya, kalau tidak punya link ya nggak usah gitu. Jadi kecuali misalnya, om gue ada kerja nih disebutin lah Coca-Cola gitu ya, maka proposal itu diberikan ke perusahaan Coca-Cola lewat om kita, gitu ya, lewat omnya temen gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya link, kita nggak berani, ya, nggak tahu gimana caranya. Nah di zaman saya itu, seingat saya ya, kalau saya salah minta maaf gitu, tapi seingat saya di zaman saya itu untuk pertama kalinya. Jadi kita masuk ke Coca-Cola, ke Bata saat itu, ke Jarum, Gudang Garam, ya. Pokoknya ke perusahaan-perusahaan yang punya nama, yang kita tahu memang sering bikin acara-acara besar saat itu, yang kita nggak punya linknya. Jadi kita datang tuh pakai baju putih abu-abu, saya masih inget banget. Kadang-kadang minta izin dari sekolah untuk pulang lebih dahulu, tapi kadang-kadang juga habis pulang sekolah, berarti kurang lebih sekitar jam 1 after lunch gitu kita pergi ke perusahaan tertentu untuk minta izin, ketemu sama kadang-kadang bisa diterima oleh bagian yang ngurus sponsorship itu, tapi kalau tidak kita titipkan proposal kita ke front office, ke orang yang di depan pintu masuknya gitu ya, titip untuk diserahkan, dialirkan ke bagian sales dan marketing mungkin ya. Tapi ada beberapa kali kami ketemu langsung bidang marketingnya ya, jadi ngobrol gitu, bikin acara apa, gini, mau bikin kayak gimana ya, bintang tamunya siapa ya. Saya sangat ingat dulu grup band yang paling ngetop itu ya Jamrut, terus ada satu lagi saya lupa kok tiba-tiba ya. Ada dua band yang band rock gitu ya, rock yang enak gitu, yang ngetop banget di zaman itu yang kita mau undang. Dan karena bintang tamu ini punya nama, dan juga kita juga bukan saja mengadakan acara buat sekolah, tapi buat seluruh beberapa sekolah-sekolah yang di dekat-dekat kita undang, jadi rame nanti. Masanya itu bukan cuma 1.000, kalau 1.000 mah siswa kita aja udah 1.000 lebih ya, tapi mungkin bisa sampai nyaris 10.000 orang ya. Maka itu diapresiasi. Nah kita fokus, saya di bagian ketua bidang dana saat itu ya, dengan teman saya yang sebagai akan ada khusus seksi dana, terus ada koordinator bidang apa yang membawahi dana juga, kami yang bekerja sama tuh ya. Tapi saya yang fokus, tim saya cuma ada sekitar 5 orang atau 4 orang gitu. Itu yang kami terus setiap hari dalam kurun waktu hampir sebulan itu ya. Jauh hari tentunya, ada jeda waktu sekitar 5-6 bulan sebelum acara ya, kita sudah hampir setiap hari keluar ya, bikin proposal. Ada hampir berapa puluh proposal itu. Zaman dulu belum pakai PDF ya, masih di print ya. Jadi itu korban juga untuk memprint, dan kita dibantu karena ada bagian teman yang panitia yang rumahnya sama sekolah deket gitu. Jadi kita nongkrongnya di situ, kita beli pita printernya, belum ada tinta saat itu, masih pita printer yang tet. Jadi masih berbunyi gitu, kita beli pita printernya, kita juga yang nanti ngejilidnya, nggak pakai ke fotokopian ya, terus kita jilid gitu, terus kita datangi setiap hari itu bisa 1 atau 2 perusahaan. Kalau ketemu mungkin cuma 1, tapi kalau cuma naruh doang satu arah itu kadang-kadang perusahaan gede, perusahaan kecil. Kadang-kadang kita sambil jalan tuh lihat, ini ada perusahaan ini nih, kayaknya sering familiar. Udah kita tulis aja. Terus kita bikin proposalnya atas mereka, besok atau lusa kita ke sana. Jadi kita sporadis, dan itu akhirnya fokus. Ya. Jadi memang kita harus fokus pada kewajiban dan tanggung jawab kita. Kalau kita ngerjain semuanya, saya nggak ngurusin itu. Bagaimana ngubungin Jamrut, ngubungin band-band lain, atau kirim-kirim undangan ke sekolah-sekolah lain, promosi supaya mereka juga ikut ambil bagian. Saya nggak ngurusin bagian itu. Saya juga nggak ngurusin bagaimana nanti bazarnya itu rame ya. Kita hubungi beberapa UMKM bahasa sekarang yang untuk ikut ambil bagian di situ. Saya nggak ngurusin itu, saya fokus ngurusin dana aja. Dapat dana banyak supaya acara ini bisa berjalan. Dan itu ya, kalau nggak salah saya ada di 2 kali bagian, karena yang tahun 2000 ketika saya kelas 2 itu berhasil, kemudian tahun depannya
saya diminta oleh junior yang jadi ketua panitia, karena lihat tahun kemarin berhasil, saya ikut ambil bagian juga ya, di dalam seksi dana itu, karena mereka berpikir saya punya pengalaman gitu menghubung. Jadi dua periode aksen itu saya terlibat aktif dalam bidang dana ya. Dan itu berjalan ya. Sehingga diapresiasi lah ya, karena sebelumnya kami nggak pernah bisa ngundang band kelas papan atas, biasanya band mediocre gitu ya, ya punya nama tapi bukan band yang sering muncul di TV atau yang punya nama di skala nasional. Tapi di zaman saya itu bisa bikin seperti itu, dan berikutnya mereka bisa lebih gila lagi ya. Junior kita, saya ingat ketika saya sudah kuliah dapat kabar mereka bisa bikin undang band yang punya namanya luar biasa lebih lagi ya, band pop bahkan ya. Jadi fokus ya. Bagaimana saudara ya, kita kadang-kadang sebagai orang Kristen tuh tidak fokus dengan tugas dan kewajiban kita ya. Ini yang menjadi problem. Nah, coba kita bahas ini ya, Markus 10 ayat 35 sampai 40. Kita bandingkan dengan hal ini. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu, kelak yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum atau dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Berarti Yohanes dan Yakobus memang kata Yesus akan melakukan itu, akan mengerjakan apa yang mereka bilang, "Kami dapat." Berarti mereka tidak dusta. Omongan mereka itu mereka buktikan di kemudian hari. Tapi kalimat yang saya kasih warna agak ditebalkan ini. "Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Jadi, meskipun Yohanes dan Yakobus berkata, kami dapat kok itu yang namanya minum cawan yang harus kau minum. Kami juga dapat harus dibaptis dengan baptisan yang harus kau terima. Itu kan artinya bicara mengenai penderitaan. Baptisan itu kan menyatu ya. Dengan kita dibaptis, maka kita menyatu dengan kematian, kebangkitan Yesus. Jadi, baptisan yang Yesus terima itu bukan Yesus dibaptis oleh Yohanes, tapi baptisan di mana Yesus menyatu dengan apa yang Bapa inginkan. Yesus dan Bapa tuh menyatu, melakukan apa yang Bapa perintahkan. Dan cawan itu kan bicara mengenai penderitaan. Bicara mengenai sesuatu yang akan dialami oleh Yesus yang kita tahu itu tidak enak semuanya. Dan Yohanes, Yakobus berkata, kami dapat. Dan Yesus di dalam intuisinya, ketajamannya, karena dia tidak berdosa, dia bisa melihat, dia bisa merasakan gitu. Ya, kamu memang dapat, kalian memang dapat. Dan terbukti memang baik Yakobus itu dan Yohanes itu melakukan dalam hidup mereka. Yakobus ini kan Rasul Yakobus ini kan rasul yang pertama kali martir. Ya, kalau tidak salah di tahun sekitar 40-an atau tahun 40-an setelah Stefanus, Yakobus ini adalah rasul yang matinya paling cepat, martirnya cepat. Dan Yohanes saudaranya ini juga rasul yang umurnya paling panjang tapi mengalami penyiksaan luar biasa ya. Konon sejarah gereja ini konon ya. Jadi di luar Alkitab. Sejarah gereja mengatakan bahwa Yohanes ini pernah bahkan sampai direbus hidup-hidup ya di air yang mendidih ya. Tapi tidak sampai mati. Ya. Jadi tetap aja kan Bapak Ibu di panci yang besar, airnya dibakar dan itu direbus demikian. Dan itu saya pernah melihat sebuah film dokumenter tentang martir ya. Dan itu memang di zaman itu ada banyak penguasa-penguasa yang jahat itu memberikan penghukuman seperti itu. Ya. Karena entah kenapa ada orang kalau udah sakit jiwa itu melihat orang-orang menderita dengan teriakan-teriakannya sampai akhirnya dia mati itu memuaskan dirinya. Jadi dalam film dokumenter yang saya tonton itu ada penguasa, saya lupa namanya, penguasa Romawi, entah itu kaisar atau penguasa wilayah begitu, yang kalau menghukum mati itu tidak disalib. Kalau disalib kan berarti kan harus dihukum di luar kota gitu ya, atau di agak jauh gitu ya, terus disalib ya bisa bertahan lama, tapi kan erangan atau tangisan mereka tidak akan terdengar. Tapi kalau direbus itu berarti biasanya di halaman rumah atau di halaman istananya mereka, dan orang yang direbus itu kan bayangin Bapak Ibu sakit
rasa sakitnya itu kan akan diekspresikan kan. Kalau cuman masih anget doang sih mungkin dia nggak kenapa-napa, tapi kalau mulai mendidih itu kan panasnya luar biasa. Dan teriakannya ya mungkin beberapa jam sampai akhirnya ya dia tidak kuat dengan menahan panas ini dan akhirnya mati ya. Nah, ketika mati berhenti, tapi teriakan-teriakan rasa sakit itu kalau orang-orang agak sakit jiwa gitu, itu ada yang menikmati itu ya. Dan Yohanes katanya pernah menurut sejarah gereja direbus atau digoreng hidup-hidup seperti itu, tapi tidak sampai mati. Tapi dia sempat merasakan penderitaan yang seperti itu, akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos dan mati di sana. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, mereka berdua, anak-anak Zebedius ini memang meminum cawan yang Yesus minum dan terima baptisan yang Yesus terima. Tapi meskipun Yesus tahu bahwa mereka ini akan mati dalam imannya kepada dirinya, tapi mengenai duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri, Yesus berkata, aku nggak berhak memberikannya. Itu diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Artinya yang menetapkan, yang menentukan bukan Yesus tapi Bapa. Ya. Dan Bapa memang sudah menetapkan kita. Makanya dalam ilmu teologi ada pemahaman bahwa kita itu sudah ditetapkan ya sejak semula. Ya. Kita jadi apa tuh Allah sudah menetapkan kita. Bahasa saya itu calling. Kita sudah punya panggilan. Itu yang berkali-kali saya bilang, Bapak Ibu harus tahu panggilan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa sepanjang hidup jadi manusia ada di rel itu. Panggilan hidup sesuai panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi mengenai duduk di sebelah kiri, di sebelah kanan itu sudah ditetapkan Bapa. Itu bukan bagianku. Aku nggak bisa memberikannya kepadamu. Ini korelasinya mirip dengan tadi. Kalau tadi itu murid-murid bertanya, kapan kau akan memulihkan kerajaan Israel? Itu kan sudah ditetapkan Bapa. Yesus bilang, kamu nggak perlu tahu masa dan waktunya. Apa yang sudah menjadi ketetapan Bapa. Itu bagiannya Bapa. Dalam hal ini juga, duduk di sebelah kiri, di sebelah kananku, itu aku nggak bisa memberikan. Itu sudah ditetapkan Bapa. Dia akan berikan kepada siapa yang dia mau beri. Ini juga bicara mengenai akhir zaman kan. Duduk di sebelah kiri Yesus, duduk di sebelah kanan Yesus kan. Kalau sekarang kita orang Kristen bicara mengenai nanti. Jadi bicara mengenai akhir zaman, ya, itu bukan area kita. Bicara mengenai hari nanti, itu bukan area kita. Bahkan juga bukan area Yesus. Dengan berkata soal duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan, aku nggak bisa memberikannya. Itu kan berarti kan bukan areanya Yesus. Matius 24 ayat 35-36 membuktikan ini. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi tentang hari dan saat itu, bicara mengenai akhir zaman, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi, meskipun sebagai anak tunggalnya, Yesus punya hak bertanya kepada Bapanya, tapi Yesus tahu posisinya. Meskipun dia berhak bertanya, dia juga boleh bertanya, tapi Yesus tahu bahwa urusan nanti tentang hari dan saat, tentang kedatangannya, akhir zaman, duduk di sebelah kiri, di sebelah kanan, pemulihan atas Israel, itu adalah kehendak Bapa. Waktu dan kehendak Bapa. Yesus tahu posisinya sehingga dia tidak mau intervensi ke sana. Dia tidak mau mencampuri yang menjadi haknya Bapa. Yesus cuma fokus pada apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh setiap kita. Inilah yang harus dimengerti oleh setiap kita. Jadi berbicara yang berkaitan dengan akhir zaman, saudara. Yesus memberi teladan kepada kita soal akhir zaman itu urusannya Bapa. Kita tidak usah terlalu dalam. Tidak usah terlalu lebih detail lagi soal akhir zaman. Ya. Itu makanya saya mengambil posisi ini Bapak Ibu. Ya, mungkin banyak Bapak Ibu bisa nyangkut di The Way karena khotbah-khotbah akhir zaman saya. Yang Bapak Ibu bisa dapatkan mungkin di YouTube ya, atau dalam platform yang lainnya. Atau mungkin pernah mendengar khotbah saya langsung tentang akhir zaman di gereja. Saudara jadi tertarik. Tapi Bapak Ibu perhatikan, saya tidak terus khotbah soal akhir zaman. Meskipun saya paham sekali kalau saya khotbah akhir zaman itu yang nonton kalau ngomongin YouTube, viewernya akan dengan mudah. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube kita ya, channel YouTube pelayanan kita ini, itu saya bahkan upload pengajaran yang untuk membership tahun lalu soal akhir zaman. Ya, tahun lalu nih ya. Jadi kan kita punya
membership di YouTube. Jadi saya hanya mengajar, memberikan bagian pemahaman-pemahaman saya kepada orang-orang yang mau jadi membership berbayar memang, meskipun tidak mahal. Ya, sekitar 20 ribuan, Bapak Ibu bisa jadi member. Itu saya setiap minggu memberikan 2 kali, 3-4 kali bahkan, ya, materi-materi tentang ya akhir zaman, sekolah Alkitab gitu ya, materi-materi pengajaran. Itu hanya eksklusif untuk member. Dan materi-materi yang tahun lalu, ya setahun lalu lebih, itu kan bagi saya, karena sudah diberikan kepada member, ya saya coba mau bagi juga kepada yang lainnya. Toh itu materi sudah setahun lalu. Ya, sudah ketinggalan zaman, tanda kutip ya. Tidak update lagi, karena ketika saya mengajar dengan latar belakang yang terjadi hari itu. Ya. Tapi saya naikin lagi nih, yang soal akhir zaman itu. Itu kalau di YouTube kita ini, naikin hari ini, jam ini, itu nggak lama kemudian ratusan orang sudah nonton. Lewat semalam bisa 1000-an. Ya. Jadi, saya paham, orang tuh suka soal akhir zaman. Kalau saya khotbah akhir zaman, mungkin gereja saya akan penuh. Kalau saya khotbah akhir zaman, mungkin viewer saya bisa ribuan. Tapi saya tidak tergoda untuk ngomong itu. Kenapa? Saya paham apa yang Yesus sampaikan ini. Bahwa kita tuh bukan tidak boleh mendalami akhir zaman, memahami akhir zaman. Tapi kalau kita fokus ke akhir zaman mulu, bicara soal akhir zaman kan bicara mengenai kedatangan Yesus, bicara mengenai surga dan neraka, bicara mengenai kerajaan 1000 tahun, bicara nanti soal penghukuman setan, iblis ke Gehenna, bicara soal perang akhir zaman. Pokoknya hal-hal yang berkaitan tentang nanti, itu kan ada di area waktu dan kehendaknya Bapa. Ya. Kita cukup tahu saja bahwa nanti Bapa akan melakukan hal-hal ini di akhir zaman. Karena itu tertulis di Alkitab. Makanya saya sekarang ini ya agak bingung mau khotbah apa lagi soal akhir zaman. Karena semua materi kitab Wahyu kayaknya sudah saya bagikan. Materi-materi akhir zaman di dalam pengajaran Yesus soal akhir zaman di Matius 24-25 sudah saya bagikan semuanya. Nubuatan perjanjian lama soal akhir zaman di kitab Daniel sudah saya bagikan semuanya. Mungkin saya baru bagikan kepada membership ya, tapi sudah saya bagikan. Apalagi? Kalau saya mau tergoda untuk mencari popularitas, ya ngada-ngada juga bisa. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tahu bahwa soal akhir zaman itu waktu dan kehendak Bapa. Makanya saya nggak mau ngada-ngada soal akhir zaman. Saya nggak mau ngada-ngada mengajar soal akhir zaman. Kayak ada hari-hari kemarin soal gerhana matahari. Ada banyak pendeta itu yang ngomongin soal gerhana matahari dihubungkan dengan akhir zaman. Kalau bagi saya terlalu mengada-ngada. Ya. Terlalu mengada-ngada. Dicocok logi. Dan banyak orang yang nonton. Belasan ribu orang yang nonton. Puluhan ribu orang yang nonton. Mengagumi orang-orang seperti ini. Saya tidak bilang nggak boleh mendengarkan khotbah seperti itu. Tapi ini kan terlalu mengada-ngada. Alkitab aja nggak ngomong apa-apa soal gerhana matahari. Dan gerhana matahari kalau kita mau belajar sedikit aja, itu bukan fenomena yang aneh gitu. Bukan terjadi 1000 tahun sekali. Setiap tahun terjadi gerhana matahari. Meskipun tidak di satu titik ya, tapi bumi ini kan bulat gitu ya. Setiap tahun tuh ada 2 tempat, 2 titik, 3 titik di bumi ini yang mengalami gerhana matahari. Meskipun titiknya berpindah-pindah setiap tahun, tapi setahun ini kalau dilihat, itu ada 2-3 kali terjadi gerhana matahari di beberapa titik belahan dunia ini. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Gerhana bulan juga demikian, bukan sesuatu yang aneh. Ada yang menghubungkan juga dengan meteor katanya, mata setan lah apa namanya. Meteor itu bukan sesuatu yang aneh juga. Ya. Akan nanti dalam waktu 1000 tahun menabrak bumi. Ya itu perkiraan, dan itu sepanjang zaman kalau kita memang mau mendalami soal permeteoran itu terucap ya, sudah diprediksi oleh banyak astronom-astronom ya. Bencana alam, banjir, gempa bumi, gunung meletus. Ini bukan fenomena-fenomena yang terjadi 1000 tahun sekali, bukan, ini setiap hari. Ya hari ini aja, hari ini apa kemarin itu ya, saya baca di koran, kayak hampir setiap hari di Indonesia ini ada gempa ya. Gempa yang besar maupun gempa yang kecil, gempa yang terasa maupun gempa yang tidak terasa. Coba Bapak Ibu setiap hari itu aktif di membuka berita-berita nasional di detik.com kah, kompas.com lah. Kan ada banyak berita-berita yang sekarang ini bisa kita dapatkan, kita unduh dalam handphone kita. Ya. Itu setiap hari pasti ada gempa itu di Indonesia ini. Jadi gempa itu bukan sesuatu yang aneh. Ya. Nah banyak orang itu terkagum-kagum kalau ada pendeta bisa mengemas demikian rupa seolah-olah gerhana matahari ini adalah tanda yang membuat kita harus semakin waspada karena ini mendekati akhir zaman. Loh, setiap tahun ada gempa, ada gerhana matahari.
Dari zaman Yesus sampai sekarang setiap tahun ada 2-3 kali gerhana matahari. Kalau dulu agak aneh karena informasinya terbatas. Ya, zaman dulu kan belum ada sosial media, jadi gerhana matahari di satu tempat ya tidak dipahami oleh tempat lain. Apalagi kalau itu tidak bisa ada dokumentasinya. Tapi hari-hari gini dengan sosial media, setiap tahun Bapak Ibu akan mendapatkan berita di belahan dunia lainnya mengalami gerhana matahari. Di YouTube, setiap tahun pasti ada orang-orang di belahan dunia lain yang mengupload tentang gerhana matahari, gerhana bulan, apalah namanya itu, meteor kah, bintang jatuh kah. Ya. Kemarin kalau tidak salah di Jogja, di mana ada orang foto seolah-olah meteor, maka dipertanyakan, adakah meteor jatuh ke bumi dalam waktu kemarin itu? Karena ada bintang yang besar seperti jatuh. Dan itu hal-hal yang lumrah, saudara. Akhirnya kalau kita mau fokus bukan pada sesuatu yang bagian kita, ini kan masa dan kehendaknya Bapa. Ya. Kita akhirnya ngada-ngada gitu. Dan banyak orang akhirnya fokus dengan hal-hal seperti ini. Banyak orang akhirnya tidak fokus pada apa yang harus dia lakukan. Di mana dia bisa mempengaruhi banyak orang karena itu memang bagiannya dia. Jadi bagi saya cukup tentang akhir zaman ya kita tahu saja. Akhir zaman kata Alkitab begini. Memang ada gempa bumi, perang di mana-mana. Itu saya ingatkan supaya Bapak Ibu paham kalau ada perang-perang itu bukan berarti akhir zaman akan tiba. Itu memang tanda-tanda yang akan membuktikan bahwa akhir zaman akan segera terjadi. Kita semakin diingatkan untuk waspada, berjaga-jaga. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Setiap kita mau menafsirkan ayat Alkitab, maka kita harus memperhatikan konteks lagi. Contoh nih, kisah 1 ayat 8-9. Ini kan konteks dari kisah 1 ayat 7 yang kita menjadikan nats tadi. Ketika Yesus berkata tentang masa dan waktunya itu kehendak Bapa. Kamu nggak perlu tahu. Nah, apa yang menjadi concern Yesus? Ya, kita harus fokus pada panggilan kita. Apa panggilan kita? Ada di kisah 1 ayat 8-9 ini. Tapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, ia terangkat ke surga disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Makanya saya bilang, kisah 1 ayat 6, 7, 8, 9 ini adalah perkataan terakhir Yesus. Ketika Yesus berkata tentang masa dan waktunya kamu nggak perlu tahu. Kemudian dilanjutkan ayat 8, 9. Tapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Itu perkataan terakhir Yesus. Karena habis dia berkata ini, menurut Lukas, dalam kisah Rasul 1, Yesus terangkat ke surga, dan akhirnya ditutup awan, dan hilang dari pandangan murid-murid di Bukit Zaitun itu. Yesus meminta para murid untuk fokus, untuk menjadi saksinya. Inilah bagian kita. Inilah kewajiban kita. Kita harus fokus sama ini. Dan bukan fokus pada mengurusi hak dan kehendak Bapa di surga soal akhir zaman. Soal pemulihan kerajaan Israel, pemulihan Israel, soal kedatangan Yesus, soal hal-hal yang berkaitan soal akhir zaman lainnya, itu waktu dan kehendak Bapa. Alkitab memang mengatakan dan kita sekedar tahu saja, paham saja bahwa akan terjadi begini seperti yang Alkitab katakan. Tapi lebih detailnya lagi, itu bukan urusan kita. Jangan kita akhirnya fokus pada hal-hal yang kita tahu pun tidak akan merubah apapun. Ya, memang kita ketika tahu soal gerhana matahari, itu bisa membuat kita merubah kalau itu sudah jadi kehendak Bapa. Nggak bisa kan? Jadi lebih baik kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, yang bisa berpengaruh pada diri kita, dan juga berpengaruh pada orang di sekitar kita. Apa itu? Kata Yesus, fokus pada kewajiban kita. Apa itu? Untuk menjadi saksi bagi Yesus. Agar ya, seluruh manusia dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia kenal dan tahu siapa Yesus karena kau menjadi saksinya. Karena kau memberikan kesaksian kepada banyak orang. Karena kau menjadi surat Yesus yang terbuka itu. Nah itulah tanggung jawab kita. Inilah fokus kita. Ini kalau kita paham, kita lakukan, itu akan berdampak bukan saja buat diri kita, tapi berdampak buat orang lain. Karena tidak tertutup kemungkinan dengan kita menjadi saksi, ada satu orang bertobat. Dan satu orang bertobat, sorga bersorak-sorai. Itu lebih berfaedah, lebih bermanfaat.
Daripada apa? Daripada tahu tentang gerhana matahari. Daripada tahu soal meteor. Daripada tahu soal bencana alam lainnya. Kita tidak akan mempertobatkan orang dengan pemahaman soal gerhana matahari, dicocok logi, dicarikan ayat-ayat pendukungnya. Come on Bapak Ibu. Silakan uji pengajaran saya ini. Silakan tanya sama Roh Kudus. Saya tidak mau Bapak Ibu mengikuti pemahaman-pemahaman yang fokus pada hal-hal seperti ini. Hamba-hamba Tuhan yang ngomongin akhir zaman soal gerhana matahari, meteor, itu ngulang-ulang setiap tahun selalu ada begitu aja. Kalau tahun ini lagi gerhana matahari, maka besok soal bicara mengenai posisi planet-planet, ya, yang katanya sejajar dan lain sebagainya. Perhatikan deh, setiap tahun ada aja ajaran mereka, dan ini bukan ajaran eksklusif mereka. Ya, ini ajaran copy paste. Ya, karena saya lihat ritmenya begitu. Ya, itu dimulai pasti dari pendeta-pendeta di luar negeri sana. Ya, di Amerika yang ngajar ini. Explore ini jadi viral, kemudian di copy paste sama pendeta-pendeta di Indonesia. Dan mereka lucunya tidak mau mengakui bahwa mereka itu pemahaman mereka pemahaman copy paste. Jadi seolah-olah tuh jemaat Tuhan tuh, jemaat Yesus tuh seolah-olah tahu bahwa ini pengajaran dia, orisinil dia. Enggak, itu pengajaran copy paste. Silahkan dicari di YouTube, banyak soal hal ini. Yang ngomongin gerhana matahari kemarin, coba cek di YouTube banyak. Ya. Jadi bukan pendeta di Indonesia tertentu saja, tapi pendeta di belahan dunia lain itu ngomongin hal yang sama dalam kurun waktu yang sama. Apakah ini konspirasi? Saya nggak tahu. Ya, tapi kalau kita punya iman, kita hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu nggak akan terombang-ambingkan sama soal ini. Mendingan kita fokus sama apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Bukan fokus pada hal-hal di mana kita tahu pun kita tidak akan bisa mempengaruhi apa-apa. Kita tidak akan bisa merubah apa-apa. Kenapa? Itu ada di area waktu dan kehendaknya Bapa. Anaknya saja tidak mau intervensi. Saudara mau mendalami, seolah-olah saudara bisa mengintervensi. Kan kita harus bertanya soal hal ini. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Makanya berkali-kali saya bilang, penting untuk Bapak Ibu punya guru dan punya komunitas Kristen yang sehat. Silakan berdoa sama Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus sudah taruh di suatu tempat dan itu kau yakin adalah tempat komunitas Kristen yang mengajar hal yang benar, komunitas sehat, tertanamlah di situ. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang hari-hari ini dengar si A, B, C, D, E, F, G, mentang-mentang semua kita bisa dapatkan gratis di YouTube. Padahal pengajaran mereka pengajaran yang saling tumpang tindih. Saya bilang khotbah itu area tafsir. Meskipun yang dibahas adalah Alkitab, tapi itu area tafsir. Dan setiap orang bisa menafsirkan berbeda-beda. Maka Bapak Ibu kalau mau memahami kebenaran, ya satu guru aja. Tertanam dalam satu komunitas aja. Nah ini areamu, pribadimu, dengan pergumulanmu bersama Roh Kudus. Karena meskipun saya jadi guru yang benar, tapi kalau Roh Kudus merasa komunitas yang saya bangun tidak cocok dengan saudara, ya jangan ke saya. Andalkanlah Roh Kudus. Mungkin karena Roh Kudus tahu Bapak Ibu karakternya seperti apa, nanti Roh Kudus pasti akan taruh Bapak Ibu di suatu tempat. Mungkin gereja kecil, di daerahmu. Tapi Roh Kudus tahu kau akan hidup dan bertumbuh di sana. Nah di sanalah kau bertumbuh. Ya. Nah makanya melibatkan Roh Kudus itu Bapak Ibu. Jangan jadi orang tiba-tiba mencrok di ini, ya. Terus mencok juga di sini. Wah nanti kalau ajarannya berbeda pendapat, Bapak Ibu bingung sendiri nih. Ya. Makanya saya bilang tadi, kita jangan cuma amin-aminkan, tapi kita renungkan Alkitab. Saya udah ketemu banyak orang lah yang bersaksi katanya punya luar biasa pemahaman yang benar. Gitu. Padahal sih sebenarnya tidak. Ya. Mereka cuma punya pengalaman, tapi soal firman zero. Nah, menjadi saksi itu apa? Kalau kita lihat kata saksi, itu martures. Dalam kamus Strong 3144 itu a witness. Ya, or a figurative by analogy a martyr. Jadi seorang saksi Yesus itu harus siap martir. Martir itu siap mati bagi Yesus. Jadi ketika Yesus berkata kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung dunia, saudara siap mati bagi Yesus. Jadi seorang saksi Kristus itu bukan sekedar seorang yang beragama Kristen, tapi seorang yang benar-benar memahami dan mengimani sungguh kekristenannya, sehingga ia siap memilih mati daripada menyangkal Yesus.
Jika kita hanya fokus pada akhir zaman, kita tidak mungkin menjadi seorang yang benar-benar memahami dan mengimani sungguh kekristenan, sehingga siap memilih mati daripada menyangkal Yesus. Kan begitu? Fokus kita pada akhir zaman mulu. Gerhana matahari kita sibuk, meteor kita sibuk, ya, gempa bumi kita sibuk. Kita fokus pada akhir zaman mulu. Ya, kita hanya mendalami ayat-ayat yang berkaitan soal akhir zaman mulu. Akhirnya kita nggak menjadi saksi Kristus. Karena kebenaran di Alkitab kita tidak pahami dengan utuh. Kita pincang. Hanya paham soal akhir zaman. Padahal ngomong akhir zaman tidak akan mempertobatkan orang. Ya. Orang bisa bertobat kalau kabar baik yang kau beritakan. Kalau Injil yang kau beritakan. Apa itu? Perkataan dan pengajaran Yesus. Ya, akhir zaman salah satu perkataan dan pengajaran Yesus. Tapi bukan seluruh perkataan Yesus. Hanya bagian kecil saja. Dan kita harus mengabarkan kabar baik ini kepada semua orang yang utuh. Maka benar-benar memahami iman Kristen yang sejati, benar-benar memahami kebenaran dari Alkitab yang utuh, itu butuh proses. Makanya Bapak Ibu harus baca Alkitabmu dengan utuh, punya guru yang punya pemahaman Alkitab yang baik, yang komprehensif, nggak timpang, nggak fokus pada hal tertentu saja, supaya saudara menjadi orang Kristen yang bertumbuh, dapat makanan yang sehat, seluruh kebenaran Alkitab. Sehingga kalau kita sudah dewasa, kita bisa ambil bagian untuk juga memuridkan orang. Kan begitu. Guru itu tujuannya menghasilkan guru. Kalau guru itu tujuannya terus menjadikan muridnya adalah seorang murid senantiasa, ini bukan guru. Murid-murid ketika Yesus hidup jadi muridnya Yesus. Tapi ketika Yesus memuridkan mereka, Yesus menyiapkan mereka agar jadi guru. Ketika Yesus pergi, murid-murid semuanya langsung jadi guru. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, saya bukannya sombong, itu yang saya sedang kerjakan. Di gereja kami yang kecil, beberapa orang yang sudah aktif bersama saya melayani, saya paksa untuk sekolah. Ya. Supaya mereka siapkan diri, punya ilmu. Karena nggak tahu kan, bisa saja mereka memang dipanggil Tuhan lebih dulu, tapi kan kemungkinan besar saya lebih dahulu. Kalau saya udah, waktunya saya selesai, ya mereka yang tadinya kenal Yesus dari saya, bergantung imannya dari pengajaran saya, akhirnya mereka bisa ambil bagian, menjadi guru. Ya. Tujuan saya memuridkan orang agar murid-murid saya itu nanti jadi guru, dan mereka nanti memuridkan banyak orang, sehingga inilah yang Yesus inginkan, multiplikasi. Maka saudara penting punya guru dan komunitas yang sehat itu. Coba perhatikan, pendetamu itu hanya menempatkan kita terus jadi murid aja nggak? Nggak pernah ngajarin. Bagaimana misalnya, kok dia bisa mengajar dengan baik? Kok dia bisa punya keintiman yang baik? Dia nggak pernah kasih rahasianya gitu. Selalu menekankan kamu pokoknya ikut saya, kamu ikut saya, kamu ikut saya, tanpa membagikan hal-hal yang membuat dia bisa seperti itu. Nah, kalau saudara ada di sebuah gereja yang seperti itu, bagi saya ya, saudara bukan berada dalam gereja yang benar, gereja yang sehat. Maka ya harus coba cari guru yang benar-benar memuridkan saudara dengan baik. Memang guru itu Yesus. Ya, tapi karena saya ketika bilang kalau saudara jadi anggap saya gurumu, ada orang yang komplain, lo guru saya itu hanya Yesus, bukan Anda. Ya, saya bilang, ya saya juga memahami begitu, guru kita semua Yesus. Ketika saya berkata saya guru kan karena saya memang mengajar kan. Kalau saudara nggak mau jadi murid saya, ya udah nggak kenapa-napa. Nah, saya juga mengajar orang yang mau jadi murid saya untuk menjadikan Yesus sebagai guru, karena yang saya ajarkan ya ajaran Yesus kan. Saya tidak mengajar hal-hal yang tidak diajarkan Yesus. Perhatikan track record saya dalam melayani Bapak. Bukan setahun 2 tahun. Dan di YouTube aja seumur gereja The Way ini sudah ada di YouTube. Bagaimana saya mengajar hanya perkataan-perkataan Alkitab saja. Jadi jangan energi kita habis dalami akhir zaman. Ya. Tapi kita tidak jadi saksi Yesus. Ya. Matius 28 ayat 18-20 di tempat lain, perkataan Yesus terakhir yang dicatat oleh Matius. Tapi Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, yang saya ajarkan kepada saudara, itu adalah yang diperintahkan Yesus. Makanya saya hanya memakai Alkitab saya sebagai dasar. Alkitab saya nggak ngomongin tuh soal gerhana matahari. Alkitab saya nggak ngomongin tuh soal bencana alam. Alkitab saya nggak ngomongin soal meteor-meteor. Nggak mementingkan soal itu. Meskipun di Alkitab saya mengatakan bahwa nanti di akhir zaman bintang-bintang akan berjatuhan. Tapi saya nggak fokus ke sana.
Karena bintang-bintang berjatuhan caranya gimana, apakah itu literal atau simbolik, apakah itu waktunya kapan, itu bagiannya Tuhan. Saya nggak bisa intervensi apa-apa, bagian saya mengajarkan bahwa nanti akhir zaman seperti itu. Itu kata Alkitab. Dan saya lebih mementingkan untuk mengajar saudara apa yang harus saudara lakukan. Bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati, jadi saksinya Yesus itu bagaimana. Supaya kita bisa mempengaruhi dunia. Gitu ya. Nah, inilah kewajiban setiap kita menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Sebagai murid Yesus Kristus, kita harus fokus dan tahu prioritas. Menjadi saksi Yesus bagi dunia. Itulah cara kita merespon kenaikan Yesus ke surga. Yakni dengan membangun iman kita dan kemudian menjadi saksi. Maka ayo sekarang ini, di hari kenaikan Yesus ke surga, kita bukan cuma mengagumi, memahami maknanya semata, tapi kita respon. Tadi jam 11 saya sudah jelaskan apa sih makna Yesus naik ke surga. Nah, sekarang ini respon kita. Bagaimana kita merespon kenaikan Yesus ke surga? Yakni dengan membangun iman kita. Dan kemudian bersaksi bagi Yesus untuk dunia. Ya. Itulah sesuatu yang harus kita kerjakan. Itu bagian kita. Itu sesuatu yang kalau kita lakukan akan bisa berpengaruh. Meskipun mungkin tidak bisa berpengaruh bagi jutaan orang, tapi paling tidak berpengaruh atas orang-orang sekitar kita. Dan hanya dibutuhkan satu orang yang membuat surga bersorak-sorai. Maka yuk, hari ini kita jadi saksi. Bagaimana mungkin kita jadi saksi kalau kita nggak membangun iman kita? Dan iman hanya terbangun dari perkataan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Maka kembalilah ke Alkitab saudara. Renungkanlah itu siang dan malam bersama Roh Kudus. Tertanamlah di sebuah komunitas yang benar, dengan guru yang benar, yang mengajarkan saudara perspektif Alkitab dengan utuh, dengan komprehensif. Sehingga akhirnya semua kita bisa semakin hidup dalam Tuhan. Dan kalau kita menghidupi itu, itulah cara terbaik kita merespon kenaikan Yesus ke surga. Semoga paham, semoga diberkati dan jadi berkat buat semuanya. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di ibadah terakhir kami di dalam memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kami diingatkan bagaimana kami harus merespon. Dalam perkataan Yesus yang kami pelajari, Yesus berkata bahwa urusan hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman itu areanya Tuhan, areanya Bapa, areanya Allah, areanya Yahweh. Bahkan Yesus berkata tentang waktunya, malaikat nggak tahu, aku pun nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Meskipun dia punya hak untuk bertanya kepada Bapanya, tapi Yesus tidak mengambil itu, karena dia tahu posisinya. Kalau Yesus saja tahu posisinya, mestinya kita juga tahu posisi kita. Sehingga kita meskipun penting mendalami soal akhir zaman, tapi hal-hal yang berkaitan soal hal itu, tentang waktunya, kita hanya cuma bisa berikan tanda-tandanya saja. Lebih kurangnya lagi, itu tidak terlalu berdampak banyak buat kita. Karena iman tidak akan timbul dari pemahaman akhir zaman soal hal-hal yang tidak dicatat di Alkitab. Dan gak mungkin ada orang bertobat hanya gara-gara kita ceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman itu. Orang bertobat ketika kita kenalkan kasih Yesus. Orang bertobat bisa percaya membuat surga bersorak-sorai kalau kita mengabarkan kabar baik. Dan hamba sudah selesaikan pesanmu dalam ibadah kenaikan ini, agar kami masing-masing mengambil porsi kami, bagian kami, kewajiban kami, yakni menjadi saksinya Yesus. Saksi Yesus bukan jadi orang Kristen semata, tapi siap martir. Dan siap martir mati bagi Yesus nggak mungkin terjadi kalau iman kami tidak dewasa. Maka tolong kami Roh Kudus, buat kami semakin memahami kebenaran, punya iman yang dewasa. Tolong kami Roh Kudus agar kami bisa memahami di mana kami boleh bertumbuh dalam iman itu. Taruh kami, tunjukkan kami komunitas Kristen apa yang bisa membuat kami semakin mengerti kedalaman kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga bisa tahu manusia apa yang bisa jadi guru, hamba Tuhan mana yang bisa kami jadikan guru, kami dengarkan, untuk membuat kami semakin tahu apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Maka berkati semua yang hadir, dan sebentar kami akan merespon kebenaran yang kami terima lewat memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan lewat gereja ini, lewat komunitas The Way BSD. Beberapa kami ingin mengucap syukur kepadamu lewat juga pelayanan, mendukung pelayanan The Way BSD. Maka hamba doa setiap rupiah dalam bentuk persembahan apapun yang mereka taburkan, Tuhan yang sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan setiap kami seperti dupa yang harum dan menyenangkan hati Bapa. Setiap rupiah yang
taburkan juga dikuduskan Tuhan, sehingga benar-benar sepanjang hidup kami, lewat ucapan syukur kami kepadamu, hidup kami ini bisa menyenangkan Tuhan. Berkati kami setiap kami, dan kami siap memberi yang terbaik kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebentar nanti akan ada nomor rekening dan juga ada QRIS. Bapak Ibu bisa klik, bisa scan, bisa transfer ke situ. Berikan persembahanmu kepada Bapa lewat mendukung pelayanan WBSD. Ya, saya berdoa setiap yang kau tabur itu yang kau tuai, dan saya mengingatkan bahwa ukuran yang kau pakai untuk menabur itu akan diukurkan kembali kepada kita. Menaburlah dengan sukacita, dengan sukarela, bukan menabur karena merasa ini harus, ya, tapi menabur dengan sukacita karena memang kita harus bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang sudah Dia berikan kepada kita. Menaburlah dengan sukarela, jangan dengan paksaan, ya. Juga menabur bukan untuk meminta berkat lebih, ya. Enggak, jangan seperti itu, ya. Kalau memang kau digerakkan untuk menabur, menaburlah dengan sukacita. Berapapun rupiah yang kau persembahkan, kalau kau berikan dengan sukacita, dengan ucapan syukur, maka pasti yang kau tabur akan kau tuai. Silakan memberi. God bless you. Terima kasih buat taburan persembahan saudara. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak semua untuk satu hati kembali kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami sudah ada di penghujung ibadah online kami, memperingati kenaikan-Mu ke surga. Dan kami bersyukur, kami sudah dengarkan pesan Yesus Kristus kepada kami untuk fokus pada tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, yakni menjadi saksi Yesus sampai ke ujung dunia. Tolong kami, Roh Kudus, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Kami sudah memberi persembahan juga, doa agar persembahan taburan kami ini berguna bagi pelebaran kerajaan surga lewat pelayanan Due. Doa agar semua yang dibutuhkan untuk membangun pelayanan di Due ini semuanya tercukupi, tepat pada waktunya pertolongan Tuhan ada buat setiap kami. Dan kami mau sama-sama menjadi pekabar-pekabar Injil, mau menjadi saksi Yesus dengan berkolaborasi. Beberapa kami mungkin tidak fasih dalam berkata-kata, tapi kami mau mendukung pelayanan Due dengan doa kami, dengan dana kami, dengan juga membantu men-sharekan setiap program-programnya, sehingga banyak orang yang semakin kenal kebenaran. Dan biarlah kerjasama kami ini Tuhan ikat dengan tali kasih agape-Mu, sehingga kami bisa saling mendukung dengan tulus, dengan baik, dan nama Tuhan akhirnya dipermuliakan. Berkati bangsa negara kami, agar kepemimpinan nasional benar-benar dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Berkati gereja-gereja juga Tuhan dalam melayani Tuhan. Kami berdoa, hamba-hamba Tuhan terus setia dalam melayani Tuhan. Tuhan tambahkan juga hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga lewat mimbar yang dipercayakan-Mu kepada masing-masing semua hamba Tuhan, mereka bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi guru-guru yang bisa membawa semakin banyak murid-murid Yesus yang menjadi seperti Kristus. Dan di atas segala-galanya kami mengucap syukur. Kami percaya komunitas kami, The Way ini, semakin Tuhan pakai lebih heran lagi. Ampuni salah dosa kami.
Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, nggak ada yang lain, hanya Kau. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Pakailah kami sesuka-sukamu, karena kami semua adalah milik-Mu, Yesus. Kasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik dari surga. Seperti Abraham, Ishak, dan Yakub diberkati oleh Yehova, berkat yang sama kita terima di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, yang menjadikan kita semua kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang kita pegang, kita kerjakan, dibuatnya berhasil. Dan kaki kita diberkati, sehingga kemanapun melangkah, tanah bumi yang dipijak kita adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Dan pulanglah, bawalah damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa lewat anaknya Yesus Kristus, dan semua ini bisa kita nikmati lewat pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Sampai kita nanti dijemput dengan awan-awan kemuliaan, dan di bawahnya kita masuk ke dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, bersama Yesus dalam kekekalan surga. Yang siap diberkati dan sudah diberkati Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Selamat malam. Saya berdoa hari kenaikan Yesus ini membuat kita semakin menjadi orang Kristen yang semakin baik. Kalau diberkati, boleh di-share program ini kepada yang lain, dibantu, dikasih like, dikasih subscribe, juga didukung dalam doa, ya. Semoga pelayanan kita bersama ini, kita kolaborasi, kita doa menyiapkan materinya, Bapak Ibu membantu lewat mengenalkan atau membagikannya kepada yang lain. Bapak Ibu membantu juga lewat dukungan doa dan dana. Kita kerjasama sehingga akhirnya kerajaan Allah semakin diperluas lewat kerjasama kita sebagai rekan-rekan sekerja dalam Bapa, dalam Allah. Sampai jumpa di program-program yang lainnya. Dan kalau mau jadi member, silakan Bapak Ibu, kami terus mengajar saudara, ya. Di minggu-minggu ini saya mengajar soal neraka dan juga tentang Roh Kudus, dan ada beberapa program lainnya. Semoga jadi berkat buat setiapnya. Selamat malam, dan sampai jumpa di dalam ibadah-ibadah doa berikutnya. Minggu depan masih ada ibadah lagi di hari Minggu. Dan saya berdoa semuanya dalam kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. God bless you.